Kami sampaikan sejumlah informasi terpopuler di kanal cnbcindonesia.com. Berita pertama, situasi mencekam masih terjadi di negeri tetangga Myanmar. Pabrik-pabrik China di kota industri Laing Tahia dibakar massa di tengah protes warga yang menilai China mendukung kudeta junta militer Myanmar. Setidaknya 22 orang dilaporkan tewas dan 17 lainnya meninggal di tempat lain termasuk satu polisi saat demonstrasi berlangsung. Dikutip dari Reuters, pasukan keamanan setempat menembaki pengunjuk rasa ketika asap membumbung tinggi di kawasan industri pinggiran kota itu. Bahkan seorang saksi yang sekaligus jurnalis foto setempat menyebut peristiwa itu sangat mengerikan. Sementara itu, televisi Myanmar Wadai mengatakan ada 2.000 pasukan keamanan yang telah diturunkan untuk memadamkan api yang telah menghanguskan 4 pabrik di Laing Tahia. Atas kejadian ini, pemerintah Myanmar telah menetapkan status darurat sama di Laing Tahia seperti yang berlaku di kota Yangon. Informasi populer lainnya, kabar baik buat Anda yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Nah, siap-siap ya, Kementerian Keuangan memastikan PNS bakal mendapatkan THR atau tunjangan hari raya secara penuh atau full pada tahun ini. Jika melihat pada tahun-tahun sebelumnya, pencairan THR dilakukan paling lambat 10 hari kerja sebelum perayaan Hari Raya Idul Fitri. Dengan demikian, maka THR tahun ini akan dicairkan paling telat pada akhir April atau awal Mei 2021 mendatang. Adapun komponen THR yang diterima para abdi negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau umum hingga tunjangan kinerja. Berdasarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 15 tahun 2019 tentang gaji PNS, PNS golongan terendah atau 1 dengan masa kerja 0 tahun akan menerima gaji sebesar 1,56 juta rupiah per bulan. Sedangkan PNS golongan tertinggi atau keempat dengan masa kerja 32 tahun menerima gaji hingga 5,9 juta rupiah. Informasi berikutnya, masih ingatkah Anda dengan mega proyek Hambalang? Nah, proyek kompleks olahraga yang bernilai 2,5 triliun yang sempat bertahun-tahun mangkrak ini rencananya Presiden Joko Widodo akan membangkitkan Hambalang menjadi surganya para atlet berbakat. Tidak hanya kompleks Hambalang, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mengungkapkan akan ada 10 sentra pemusatan latihan di beberapa daerah yang masuk ke dalam agenda besar desain olahraga nasional. Zainuddin menambahkan sentra pemusatan latihan itu nantinya berfungsi sebagai tempat bagi atlet senior dan atlet-atlet yang siap tanding. Hal ini sejalan dengan pemerintah yang tengah mereview ekosistem pembinaan prestasi olahraga nasional. Pemerintah juga akan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan terkait perihal desain olahraga nasional ini. Informasi populer terakhir masih seputar PNS ya. Nah, selain THR, pemerintah juga telah memastikan nih kalau dana pensiunan PNS akan diterapkan dengan jumlah iuran pasti atau fully funded. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Cahyokumolo mengatakan skema ini seharusnya terrealisasi sejak tahun lalu. Namun akibat pandemi COVID-19, pemerintah fokus melakukan refocusing anggaran untuk sektor kesehatan dan bansos. Tidak hanya bertujuan untuk memberikan uang pensiunan lebih besar kepada PNS saat habis masa kerja, skema baru ini juga dinilai dapat mengurangi beban APBN. Tercatat anggaran pembayaran pensiunan dari APBN mencapai sekitar 120 triliun rupiah per tahun kepada 3,1 juta orang, termasuk pensiunan PNS, TNI, dan Polri. Hingga saat ini, Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Bima Arya menyebut pembahasan skema pensiun fully funded masih bergulir di Kementerian Keuangan. Apabila sudah selesai, akan segera diterapkan dalam waktu dekat. Ya, demikian sejumlah informasi terpopuler dalam kanal cnbcindonesia.com.